semua Bang Ade-nya sehat. Tetap semangat. Semangat Bang Ade. Semangat, nggak boleh takut. Ya Bang Ade. Teman-teman banyak di depan menunggu Bang Ade. Ade Armando makin kritis. Hasil pemeriksaan tunjukkan scan dalam kepala gegara bogem masa demo tanggal 11 April. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Ade Armando makin kritis. Hasil pemeriksaan tunjukkan scan dalam kepala gegara bogem masa demo tanggal 11 April. Penggiat sosial Ade Armando, yang babak belur dikeroyok sekelompok massa di tengah demo BEMSI, Senin, tanggal 11 April tahun 2022, di depan gedung DPR, ternyata menderita luka parah khususnya pada bagian kepala. Ade Armando saat ini masih dirawat di HCURS Siloam, Jakarta, dalam kondisi sadar, namun luka cukup serius akibat ditoyor oleh massa. Sekjen Pergerakan Indonesia untuk Semua, Tisnong Darol Mahmada, menyebut Akademi Universitas Indonesia sekaligus pegiat media sosial itu, muntah dengan mengeluarkan darah. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan ada pendarahan dalam di bagian kepala. Ade Armando beberapa kali muntah dengan mengeluarkan darah, kata Nong Darol dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Selasa, tanggal 12 April tahun 2022. Dari video yang telah beredar luas di media sosial, Ade Armando banyak menderita luka di sekitar kepala dalam peristiwa naas yang dialaminya. Pagi ini rencananya akan di-CT scan lagi untuk melihat apa ada perbaikan dari kemarin, ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PIS, Grace Natali kepada wartawan, Selasa, tanggal 12 April tahun 2022. Mantan presenter TV swasta ini belum mengetahui pasti jam berapa Ade Armando akan menjalani CT scan. Grace juga belum mendapat kabar terbaru soal kondisi Ade Armando pagi ini. Belum ada kabar, jelasnya. Kondisi Ade Armando memprihatinkan seperti diberitakan sebelumnya. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengungkap kondisi Ade Armando yang sangat memprihatinkan hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi Ade Armando cukup memprihatinkan, kata Fadil Imran dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Fadil menyebut Ade Armando terluka di bagian kepala dan sudah mendapat pertolongan dari dokter rumah sakit. Beliau terluka di bagian kepala. Sekarang tim dokter PMJ sudah membawa beliau ke rumah sakit dan sudah mendapat pertolongan tim dokter rumah sakit, katanya. Penganiaya Ade Armando bukan mahasiswa. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memastikan pelaku penganiayaan terhadap dosen sekaligus pegiat media sosial Ade Armando bukanlah mahasiswa. Ade Armando mengalami luka-luka akibat aksi kekerasan tersebut. Namun, setelah diterima dan mahasiswa kembali, ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando, kata Fadil Imran. Pemukulan disebut Fadil terjadi setelah mahasiswa selesai menyampaikan aspirasi ke pihak DPR. Pada momen massa berkumpul itu, Ade Armando mengalami tindak kekerasan. Yang bersangkutan dipukul, diinjak, terluka di kepala, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan terukur untuk menyelamatkan nyawa yang bersangkutan, kata Fadil. Eskalasinya. Jadi mendingan memang ini adalah pesan yang bisa langsung sampai ke pemerintah agar ya udahlah. Bukan pemerintah maksud saya, partai politik barangkali, pihak-pihak yang berusaha agar ini yang menginginkan agar ada perubahan amandemen. Jadi akan ikut demo BMSI ini? Saya tidak ikut demo, tapi saya mantau dan saya ingin menyatakan saya mendukung. Tapi yang saya dengar sih katanya BEM-nya pecah ya, BMSI-nya. Betul nggak? Nusantara, Bang. Enggak, BMSI-nya sendiri pecah. Iya, ada dua. BMSI Rakyat Bangkit sama BEM Kerakyatan. Yang turun ini kan cuma Rakyat Bangkit. Pria yang juga berprofesi sebagai dosen itu nyaris jadi bulan-bulanan masa. Ade Armando adalah salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia, UI, kampus yang juga tempatnya mengenyam pendidikan. Jejaknya di UI tercatat setelah ia lulus dari SMA N2 Bogor pada 1980 silam untuk berkuliah di FISIP UI. Setelah lulus dia mengabdikan diri sebagai pengajar di alma maternya tersebut. Ade lalu melanjutkan pendidikan ke Florida University, Amerika Serikat, pada 1991. Kemudian pada 2006, Ade kembali lagi ke UI untuk mengambil gelar doktornya. Selain menjadi dosen, Ade juga pernah menjabat sebagai Ketua Program S1 Ilmu Komunikasi FISIP UI tahun 2001 sampai tahun 2003. Namun, kiprahnya bukan hanya di dunia kampus saja.
Ade juga tercatat pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, periode tahun 2004 sampai tahun 2007. Lalu, sebagai Direktur Pengembangan Program Pelatihan Jurnalistik Televisi Internews pada tahun 2001 sampai tahun 2022. Pria kelahiran Jakarta, tanggal 24 September tahun 1961 itu juga dikenal sebagai pegiat media sosial yang kerap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan Ade beberapa kali harus berhadapan dengan kepolisian akibat sikapnya itu. Beberapa unggahan kontroversi Ade Armando adalah Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip-hop, blues. Unggahan itu ditulis di akun Facebooknya pada Januari tahun 2017 silam. Akibat unggahan itu, Ade dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Penyidik sempat menetapkan Ade sebagai tersangka dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Masih pada tahun yang sama, Ade Armando mengunggah foto pentolan FPI, Rizik Syihab bersama sejumlah ulama memakai topi Santa Claus. Ade pun kembali dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dalam perkara ini, Ade dilaporkan atas kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Lalu, pada 2018, Ade juga membuat cuitan bahwa azan tak suci. Untuk kesekian kali ia pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kini, Ade kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena unggahannya di media sosialnya, melainkan karena peristiwa pengeroyokan yang menimpanya. Terkait kasusnya itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan pelaku pemukulan Ade Armando sudah teridentifikasi. Inisial keempat pelaku itu adalah Duh, Ap, TSB, serta Al. Ya, iya. Nah itu sedih juga ya kita ya. Kok bisa-bisanya aliansi BEM itu sampai ada pecah seperti ini. Kemudian ada BEM Nusantara kan. Dan BEM Nusantaranya juga pecah kan. Ada BEM Nusantara versi siapa dan versi Eko dan versi Dibas gitu. Dan kemarin hari Minggu ada aliansi mahasiswa Indonesia kan. Jadi sekarang paling tidak ada 5 aliansi loh. Dan ini kayaknya sih nggak sehat lah buat demokrasi Indonesia. Ya, melihatnya gerakan mahasiswa udah nggak sporadis gitu. Artinya gerakan mahasiswa justru tidak lagi unified, tidak menyatu kan? Kayaknya masing-masing punya kayak patronnya sendiri-sendiri ya, pelindungnya sendiri-sendiri dan masing-masing berjalan dengan agendanya sendiri-sendiri. Jadi saya khawatir akhirnya ini akan sangat mungkin dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu kan untuk agendanya masing-masing. Jadi mahasiswa harus sangat sadar ya bahwa mereka itu sangat mungkin ditunggangi ya